buat teman-teman yang baru aja follow aku. Salam kenal, aku Ellen May. Aku dari tahun 2007 aku investasi di pasar saham, trading. Sebenarnya di awal aku juga nggak tahu waktu itu aku trading atau investing. Mungkin di awal aku gambling. Tapi yang jelas 2007 waktu itu aku cuan banyak karena market lagi super uptrend. 2008 aku kena hantam krisis subprime mortgage dan di situ aku belajar banyak. Sampai sekarang aku terus mengimprovisasi strategi aku dalam investasi dan trading, dan pada pandemi kemarin justru menjadi satu dalam tanda kutip blessing in disguise, meskipun kita semua nggak suka ya ada pandemi. Dan di sini aku kenalan dulu dengan teman-teman yang baru follow aku. Aku punya satu panggilan sejak tahun 2008 abis loss gede tuh. Kalau aku cuan, aku mau mengedukasi teman-teman semuanya, dan sampai hari ini aku ada di sini. Disclaimer buat konten IG Live malam hari ini, baca saham biasa dan analisis yang aku pakai technical fundamental intermediate. Sebenarnya ini udah levelnya intermediate. Jadi buat kalian yang baru bergabung, aku saranin jangan langsung hajar beli sahamnya, tapi belajar dulu, ikutin aku dulu, dan aku juga punya beberapa kelas gratis yang bisa diikuti. Mari kita mulai dengan IHSG hari ini. Oke, yang baru join aku pakai analisis chart ini, disebut dengan analisis teknikal. Analisis teknikal itu kita ngelihat berdasarkan historical harga saham. Nah, kalau analisis fundamental kita ngelihat berdasarkan kondisi kesehatan perusahaan. Jadi aku langsung baca saham, artinya aku langsung baca chartnya, dan aku juga langsung baca fundamental perusahaan itu gimana. Untuk caranya kita akan bahas di seminar ya. Ini seminar online, bisa ikut di sini ya. Miss, aku mau tanya dong, Fang Mei Veronica, kalau aku punya GoTo beli dari zaman IPO, of course rugi kan? Nah, kalau ini better aku jual atau hold ya. Nanti aku akan bahas ya. Tapi start dari awal, aku bahas IHSG dulu seperti biasa. Nanti aku akan bahas beberapa saham dan aku akan review Q&A chat kalian ya. Oke, ini IHSG seperti yang aku udah bahas beberapa hari kemarin. Ingat nggak sih? Aku mention dan tim Coach M Trade pastinya mention juga bahwa IHSG ini dia berpotensi bergerak sideways. Bergerak sideways tuh kayak gini. Jadi dia mau bergerak sideways kayak gini. Gerakannya zigzag antara 7025 sampai 7234. Nah, hari ini ada sentimen positif apa sih yang menggerakkan bursa, yang membuat beberapa saham perbankan naik lumayan signifikan dan juga beberapa saham teknologi naik. Tapi market sebenarnya hari ini tuh masih net sell. Sebenarnya di pasar saham tuh net sell sekitaran 1,11 triliun rupiah. Net sell-nya didominasi ada 5 saham ya, 5 yang net sell besar itu. Yang pertama BRI itu masih net sell 368 miliar meskipun downtrend-nya dia tuh udah agak mereda sebenarnya. Yang kedua TLKM itu net sell 344,5 miliar, BMRI 268,8 miliar, BBNI 147,7 miliar, Astra International tuh net sell 126 miliar. Jadi kalian tahu ya saham-saham yang lagi masih banyak dibuangin sama investor asing tuh apa aja. Meskipun sebenarnya hari ini marketnya tuh cukup bagus ya. Aku mau review kondisi makro dulu. Makronya gimana saat ini? US unemployment rate-nya itu naik, jadi pengangguran di Amerika naik. Berita bagus atau berita nggak bagus? Berita bagus. Kenapa? Kalau penganggurannya naik, maka inflasinya cenderung agak-agak bisa ditekan. Dan inflasinya bisa agak turun, dan kalau inflasinya turun, nah itu yang diinginkan oleh The Fed sehingga dia bisa menurunkan suku bunga lebih cepat. Ini bukan jadi sentimen positif yang besar. Kenapa? Karena nanti dalam perjalanannya akan terjadi sentimen seperti ini terus. Kadang sentimen positif, kadang negatif, positif negatif. Pengangguran naik, pengangguran turun, inflasi naik, inflasi turun sedikit. Dan jangan over ekspektasi sebenarnya. Kenapa? Lebih baik kita lebih mengutamakan untuk memantau resiko atau meminimalisir resiko daripada over ekspektasi. Maksudnya gimana sih? Lebih baik kita punya ekspektasi bahwa The Fed itu gak akan nurunin suku bunga dulu sampai akhir tahun atau sampai 2025 awal. Dan tiba-tiba The Fed naikin suku bunga. Maka dari itu sebenarnya kita lebih berhati-hati secara profil resiko. Artinya kita gak akan ngeborong saham tuh yang gila-gilaan banget. Tapi bisa DCA atau kalau mau ngeborong saham big banks tuh bisa pelan-pelan. Paham gak sih di sini? Aku cuma mau kasih tahu bahwa sentimennya untuk suku bunga itu sebenarnya memang belum ada kepastian, tapi yang dipilih buat kita semua tuh lebih baik kita berhati-hati gitu loh ya.
Paham nggak sih? Coba ditulis di sini paham-paham atau nggak paham gitu ya. Oke, terus kemudian yang kedua, GDP growth rate di Indonesia ini naik 5,11% pada kuartal pertama 2024. Ini tuh lebih bagus daripada ekspektasi di angka 5%. Jadi aku mau kasih lihat ini ya. Ini chart GDP growth rate kita. Oke, ini GDP growth rate kita, pertumbuhan GDP 5,11% di atas angka 5% di atas ekspektasi pada kuartal 1 2024 ini. Sebenarnya kalau dilihat growth-nya ini secara pertumbuhan masih stagnan. Dan kemarin pertumbuhannya tuh lebih tinggi dari ekspektasi karena apa? Karena lebaran atau Ramadan ya. Saat ini asing tuh udah mulai masuk ke Indonesia, tapi bukan ke pasar saham. Jadi asing tuh masuk kemana sih? 29 April sampai 2 Mei ini ada kabar baik bahwa investor asing tuh udah masuk ke Indonesia 3,06 triliun itu di pasar keuangan dalam negeri di SBN 3,75 triliun dan 1,58 triliunnya tuh di SRBI ya gitu. Jadi net kok SBN-nya lebih tinggi daripada tadi angka 3,06 yaitu netnya gitu. Jadi setelah dihitung yang jualan juga gitu. Nah, terus di pasar saham asing tuh masih net sell 2,27 triliun dari periode 29 April sampai 2 Mei. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya akan ada reversal sebenarnya untuk saham-saham big banks dalam rentang waktu di pekan ketiga atau pekan keempat Mei nanti. Mungkin pas di ulang tahun saya. Terus rupiah, kita lihat dulu rupiah ya sebelum aku ke saham-saham big banks ya. Karena nanti pasti banyak banget yang nanyain saham big banks gimana. Jadi aku bahas dulu kondisi makronya bagaimana. Nah ini rupiahnya mulai menguat. Kalau kita perhatikan dari chart ini, rupiah itu bisa menuju ke 15.925. Ilmunya kita udah bahas secara detail, termasuk ilmu trading USD ini juga. Analisis USD ini di Trading Academy ya. Jadi di sorry. Di sini nih ada nih. Ini di sini ada ya, Beyond Technical Analysis. Berarti kan di sini. Ini tuh di 15.930 bisa menguat sampai level ini. Jadi kalian kalau misalkan mau beli USD, tunggu sebentar lagi dia masih akan bisa koreksi. Nah, kena 15.930 ini, rupiah bakalan kemana? Dia akan bisa mantul lagi. USD-nya bisa mantul lagi dan itu normal. Kesimpulannya sekarang IHSG kita ini dia bisa menguat sedikit. Gambarnya kira-kira begini, naik. Habis itu akan turun lagi, kena 7234 dia akan turun lagi ya. Nah, itu gambarnya. Terus aku kepengen ngebahas BRIS juga, tapi sebelumnya aku mau bahas emiten lain. Ini tuh sebenarnya lagi banyak banget result laporan keuangan. Boleh nggak saya bahas PGEO? Suaranya kenapa begitu saya nggak tahu. Udah setahun belakangan ini aku kalau nge-live suaraku kadang-kadang jadi ngebas jadi suara cowok. Anggap aja hiburan biar kamu nggak ngantuk. Cleo gimana? Cleo aku udah bahas kemarin secara fundamental dia PEG-nya cukup bagus, price to earnings growth ratio, trend technical juga cukup oke, tapi secara likuiditas mesti tetap harus diperhatikan. Yuk kita lihat PGEO yuk. Boleh ya kita lihat saham yang lain dulu sebelum kita bahas sektor perbankan. Karena perbankannya lagi masih ramai, banyak orang yang nungguin. Nih PGEO ya, perhatikan di sini PGEO. PGEO ya, hari ini dia breakout kenceng banget. Breakoutnya 9,88%. Naik dari resistennya 1240 dan M-Trade udah ada review buy dari 25 April kemarin ketika belum naik kenceng. Sebenarnya waktu itu kita nyolong start, ilmunya kita ada share di Trading Academy ya, ada di Trading Academy. Ilmunya kita ada share di situ. Jadi M-Trade Trading Academy di sini ya, di M-Trade Trading Academy adalah. Oke, sekarang kita lihat ke PGEO. PGEO ini gimana? Hari ini naik 9,88%. Secara jangka pendeknya M-Trade udah jual belum ya? Bentar. Jangka menengah sih udah pasti belum jual. Error. Ya sudahlah. Error. Mari kita lihat PGEO. Oh ya, dia hold jangka menengah. Jangka pendeknya tadi udah profit taking cuan 6 sampai 8%. Nah, di sini nih, dia cuan 6 sampai 8% nggak kelihatan, nanti dilihat aja dari app-nya ya. Oke, terus intinya gimana PGEO? Ya, sudah jual. Thanks PGEO-nya Miss sudah jual sebagian tadi. Thanks to
our M-Trade team, the whole M-Trade team, bukan cuma tim edukator atau tim coach saja, tapi keseluruhan tim, termasuk tim tech kita juga, yang sudah memungkinkan filtering saham dengan lebih baik lagi dengan teknologi yang ada di balik layar M-Trade. Oke ya, ini PGEO, perhatikan di sini. Ini dia naik 9,88%, yang hari ini tadi belum jualan atau belum profit taking di M-Trade. Masih ada kemungkinan besok akan naik sampai level 1400. Kenapa tadi kita batasi dulu, kita profit taking dulu? Bisa diperhatikan chart 15 menitnya sebenarnya tadi udah mulai belok ke bawah. Jadi kita tadi cukup berhati-hati sebenarnya di tengah kondisi market yang masih belum kondusif. Sebenarnya kondisi sekarang ini belum kondusif, pantulan yang sifatnya jangka pendek saja. Ya, terus kemudian PGEO masih bisa sampai level 1400. Besok mulai waspada profit taking 1400 sampai 1455. Di sini banyak banget yang nyangkut, banyak resistance di sini, orang-orang pada mau jualan atau profit taking. Dan di M-Trade jangka menengahnya masih hold. Nah, Ellen sendiri banyakkan trading untuk jangka pendek atau jangka menengah sih. Saya banyakkan trading untuk jangka menengahnya ya. Oke, terus ITMG gimana? Turun terus, sebentar ya, nanti aku akan bahas. Nah, PGEO sendiri ini secara fundamental, ini kinerjanya dia tuh positif selama kuartal 1 2024. Itu laba bersihnya mencapai 47,49 juta, dan keuntungan dia atau margin laba bersihnya itu naik di tingkat yang lumayan tinggi, yaitu di angka 46% ya. Jadi cuannya dia tuh naik ya. Jadi kenaikan cuannya tuh didapat dari peningkatan pendapatan keseluruhan, baik semua pendapatan dan juga penurunan biaya operasionalnya dia. Terus pendapatan bunganya dia juga naik. Terus keuntungan dari perubahan nilai tukar valuta asing atau dari kurs ya. Oke, Inco ntar aku bahas, TLKM MDKA ntar ya aku bahas ya. Jadi intinya PGEO kalau kalian mau watch untuk baru mau masuk trading, just wait and see dulu. Sebenarnya masuknya idealnya di angka 1240 sampai di 1280-an. Nah, kalau M-Trade udah nyolong start dulu di 25 April kemarin, pastinya di bawah angka 1240 ya. Meskipun sebenarnya kalau dilihat hari itu telat nih udah naik. Nah, makanya jangan melihat secara intraday saja gitu ya. Jadi kita punya view untuk trading di M-Trade, ini ada diajarin di M-Trade Academy, kita ada e-course-nya. Kita ajarin bahwa kita tuh nggak fokusnya satu hari aja tradingnya. Mungkin kita ada beberapa hari, jangka menengah malah bisa 2-3 bulan. Jadi kalau kita beli waktu itu review buy ini udah naik 2% atau bahkan naik 5%, untuk intraday trading scalping itu telat, tapi jangka menengah nggak telat ya. Oke, terus aku mau bahas saham yang lain nih. For big banks aku belum bahas, aku sengaja nunggu kalian berkumpul dulu. Aku mau bahas saham yang rame banget, yang biasanya ditanyain teman-teman yang suka scalping. Aku mau bahas brand. Ya, hari ini 6 Mei dia kembali diperdagangkan setelah sempat tersuspensi pada tanggal 2 Mei kemarin. Laba bersihnya itu turun 1% secara tahunan di 28,8 juta dolar karena pendapatan yang turun dipengaruhi oleh penurunan dari 2 PLTPB ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi gitu. Oke, secara teknikal gimana? Secara teknikal aku ngelihat brand ini sebenarnya agak-agak overbought. Dia masih tren naik. Be very careful di sini. Saya bukan menggarisi secara teknikal saja, tapi saya melihat market behavior. Saya melihat market behavior di mana big money atau smart money sampai di level saat ini keuntungannya sekitaran hampir mencapai 1000%, 930% sejak zaman dia IPO. Sedangkan kalian retail remah-remah rengginang, kalau kalian baru masuk di harga 8 ribuan atau pun masuk di harga 6 ribuan, kalian cuannya baru sekitar 50%, ada yang cuan baru 15%. Yang saya antisipasi cuma satu, brand ini dia sempat jatuhnya lumayan signifikan di 5 Januari kemarin dengan volume transaksi besar. Jadi masih bisa terjadi distribusi. Jika kalian cuan udah lebih dari 10%, boleh hold dan mulai siap-siap profit taking bertahap di level ini, udah bukan buat masuk. Langsung yuk aku bahas yang berikutnya tentang cuan. Masih sama aku ingatkan untuk cuan Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Ini tuh masih bisa naik ya. Jadi kami sendiri sedang watch saham ini. Dia masih bisa naik. Tapi resiko dari saham ini adalah kalau
investor besar atau smart money-nya yang masuk di awal-awal IPO kemarin yang di harga 300 itu kan mereka punya barang banyak, jadi sekarang mereka belum sepenuhnya profit taking ya. Jadi kalau misalkan mereka profit taking, sekarang kan posisi mereka cuan 2500% keuntungannya di harga sekarang ini. Kalau mereka banting-banting harga, misalnya ya mereka buang kiri lah, istilah kata buang kiri sampai harganya menyentuh terendah dari 2024 kemarin, kena di harga 4.400, itu mereka masih cuan, masih untung 1.500%. Sedangkan retail remah-remah rengginang ada yang masuk di harga atas dan ini ruginya 37%. Jadi retail remah-remah rengginang lebih baik hati-hati, jangan borong-borong di harga atas. Kenapa? Karena smart money atau big money-nya itu mereka udah punya di harga IPO dan sekarang cuan keuntungannya tuh masih ribuan persen. Pakai logika realistisnya begitu, jadi bukan cuma melihat technical, baca chart doang ya. Itu yang membedakan kita dengan yang sekedar technical doang ya. Di Trading Academy kita berikan banyak case study-nya. Jangan sampai nyangkut di pucuk ya, remah-remah rengginang. Ingat, kamu remah-remah rengginang juga saya. Dibandingkan dengan retail itu, dibandingkan institusi itu, oke ya. Mari kita lihat sekarang ICBP dan beberapa saham yang lain dulu. Nanti aku akan move ke Big Banks. Nanti aku akan bahas perbankan dan juga pastinya aku akan bahas BRIS yang cakep banget hari ini. Apakah dia akan lanjut naik atau jangan-jangan PHP doang abis itu dibanting turun lagi, terus pada nyangkut di pucuk. Oke, sekarang kita akan lihat ICBP. ICBP ini dia pas kena resisten jangka pendeknya dia, jadi agak kurang wise sebenarnya kalau masuk ICBP di harga atas seperti ini. Full year 2024-nya dia mencatat pertumbuhan volume, selama kuartal 1 kuartal 1 2024 dia tuh ada pertumbuhan volume yang variatif di berbagai segmen bisnisnya. Yaitu di mie instannya tuh naik 4% secara tahunan, dairy-nya 8% dan minuman tuh 10%. Ya, jadi dengan asumsi harga bahan bakunya rendah seperti gandum itu rendah ya, dan juga harga CPO-nya yang juga cukup rendah, diperkirakan margin kotornya dia, keuntungan operasional margin kotornya dia tuh tetap stabil di angka 37%. Nggak ada yang menarik sebenarnya ya dari ICBP ini. Kenapa? Karena 2024 itu kurs US dollar tinggi banget dan ini tuh bakalan berdampak negatif buat ICBP karena dia tuh banyak utang dalam US dollar sehingga dia kena beban bunga tuh yang lumayan gede juga gitu. Jadi ICBP termasuk salah satu emiten yang diuntungkan kalau The Fed turunin suku bunga karena utangnya dia lumayan gede. Dulu buat akuisisi Pine Hill, wow, itu pakai utang gede banget sih sebenarnya. Michael Asia saham IPO besok semoga digoreng renyah. Hati-hati ya, di kolesterolan. Oke, sekarang saya mau ke ayam-ayaman dulu sebelum nanti saya akan bahas saham perbankan ya. Untuk lebih jangka panjang lebih bagus BBTN atau BNGA. Beda, kalau BNGA tuh lebih, kok jadi terpancing ke banking ya. Aku pin dulu ya, nanti aku akan bahas. Aku mau bahas ayam-ayaman dulu. Cepin hari ini naik meroket tinggi banget, terus kemudian Japfa dia juga hari ini naik lumayan tinggi ya, naiknya cepat banget dan baru aja breakout. Nah ini kalau mau di zoom out Japfanya untuk jangka menengahnya ini gimana nih? Ini kalau jangka pendek kelihatannya udah tinggi, maka dari itu M-Trade tidak menyarankan jangka pendek untuk masuk di Japfa. Kenapa? Karena udah agak-agak telat. Tapi kalau untuk jangka menengahnya sebenarnya si Japfa ini dia sedang berusaha untuk keluar dari periode downtrendnya dan mulai menuju ke sideways. Nanti breakout dari 1410 barulah dia masuk ke masa uptrend. Nah, kita lihat ya kalau untuk fundamentalnya bagaimana. Secara laporan keuangannya, Cepin ini pendapatannya kita ke Carun Pokpan sekarang. Cepin ini sama dengan Japfa secara teknikal dulu deh ya. Dia masih downtrend, tren gedenya tuh masih turun. Tren gedenya tuh masih turun di sini ya. Dan Cepin dia bakalan uptrend kalau dia breakout dari 5.500. Nah, sekarang udah hampir nih dekat angka 5.500 ya. Mungkin dia akan sideways dulu beberapa hari sebelum dia breakout dari 5.500. Nah, ini ayam-ayaman mulai bangun dari tidurnya. Cuman jangan terlalu agresif deh, karena dia masih bakalan sideways, gerakannya nggak akan terlalu agresif. Nah, pendapatan Cepin ini di 2024 naik
di first quarter 2024 itu secara tahunan naik 9,3%, jadi 15,91 triliun. Dan laba bersihnya itu secara kuartalan itu berbalik jadi untung, naik 195% secara tahunan. Dan ini yang menarik perhatian investor gede untuk mulai beli Cepin, dan valuasinya juga agak-agak murah ya Cepin ini ya. Jadi nggak heran tadi terjadi satu rebound di Cepin, tapi kita nitip sendalnya di Japfa karena Cepin belum breakout. Kalau Japfa itu udah lebih secara teknikal lebih bagus gitu ya. Elsa Saratoga ITMG ya kapan nih? Nanti ya, sebentar ya. Terus S-Market bilang bulan lalu jual Japfa 11%, hari ini malah naik ya. Namanya saham kalau nggak naik ya turun. Kalau nggak turun ya naik. Kamu udah cuan 11% ya oke lah ya, bagus lah. Aku mau coba kasih lihat ya. Kalau bulan lalu itu berarti kamu di Maret ya, nggak usah nyesel. Perhatikan bulan lalu tuh di Maret, kalau Maret kamu jualannya di 12.55, 12.50 itu puncak loh, dan udah sempat turun. Memang bener kamu jualan di situ nggak salah, udah sempat turun dulu baru kemudian sekarang naik lagi. Jadi buat teman-teman yang mau trading jangka pendek untuk Japfa boleh nunggu sekitaran retracementnya 1.200-an. Jadi kalau Cepin itu belum breakout, Japfanya udah breakout. Tadi katanya mau bahas GoTo, sebentar ya, aku jadi kepikir mau bahas banyak saham nih. Terus MPMX ini agak liquidity yang kurang. Ingat ya, ini bukan satu recommendation, aku cuma mau nge-review laporan keuangannya aja. Ini bukan rekomendasi beli. Secara teknikal dia masih sideways dan aku nggak ngelirik saham ini. Secara laba bersihnya dia itu naik 25%. Ada yang bilang gak dilirik, gak usah dibahas. Ya wes, aku move ya. Aku move ke, udah boleh belum aku bahas banking? Belum? TLKM. Mari kita bahas TLKM. Ini ada yang minta TLKM tadi. Singkat aja ya, TLKM-nya ya. TLKM view aku masih belum berubah, dia masih bisa turun sampai level 2990 sampai 2960. Dalam jangka pendek wait and see dulu aja ya yang mau trading ya. Ngelihat candle kayak gini aku masih kurang nyaman. Jadi wait and see dulu aja. Apalagi kalau buat trading dia tuh naiknya tuh pelan-pelan banget. Jadi just wait and see dulu aja, jangan masuk dulu. Aku nggak tahu kalian nanya itu punya barang atau mau beli. Jadi better kalau nanya ditulis yang lengkap ya. Evely Nangkasa bingung kenapa nggak naik padahal udah mau dividen saham apa ya? Yang tanya UNTR turun kan abis ex-date jelas turun sebesar yieldnya. Thank you ya udah dibantu jawab. Siapa nih? Hansen Ciputra 99, itu bener banget sih. Aku move ke UNTR dulu deh. UNTR ini normal banget ya, dia turun tuh normal banget. Jadi kemarin saham-saham batubara kan memang ada turun, tapi kemudian dia tuh turunnya sampai dalam gini, ini tuh normal banget. Makanya kalian kalau expect dividen itu harus siap dengan koreksinya. Kan dividen yieldnya 6%an ya, ini turun 6% masih normal lah, masih bisa turun dikit lagi sampai 22.000, itu pun masih normal. Jadi gimana yang punya UNTR, yang udah beli UNTR, makanya belajar dulu kalau beli saham dividen pasti turun gitu loh. Jadi bukan tanyanya setelah sahamnya turun, sebelum sahamnya dibeli itu harusnya udah dipertimbangkan dulu. Wes toh, aku udah terlanjur beli, jadi aku sekarang tuh gimana kalau udah beli UNTR sahamnya turun? Syukurilah, kamu kan dapat dividennya toh. Ya udah tungguin aja. Nanti naik technical rebound bisa dijual. ASI sebentar. Aku mau bahas Karuane, udah bahas Karuane. Sekaliannya udah bahas saham komoditas batubara. Sebelum nanti aku bahas saham banking yang pastinya ditunggu teman-teman semuanya. Aku mau bahas Newcastle Coal Futures. Harga batubara dong ya, kan yang penasaran soal UNTR tadi kapan naiknya. Nah, ternyata harga batubara tuh masih uptrend. Kalau ada turunnya ya sifatnya dikit-dikit aja sih, jangka pendek aja. Sekarang sih masih uptrend. Jadi kesimpulannya sebenarnya sektor batubara itu secara sentimen harga batubaranya sendiri masih naik. Yuk kita lihat saham batubara yang lain, seperti contohnya Adaro. Perhatiin aja ini Adaro-nya juga dia udah naik selama beberapa hari terakhir.
Jadi sebenarnya UNTR ITMG itu nunggu aja sih, nunggu giliran ya, asal harga batu baranya nggak turun lagi. Demikian pula dengan PTBA, ini di sini juga udah naik beberapa hari terakhir, tapi Mtrade kemarin juga nggak nitip sendal di sini karena patternnya meskipun naik, ini patternnya tuh mengalami perlambatan atau slowdown. Perlambatan atau slowdownnya tuh terjadi sejak kapan? Sejak turun dari 2870 atau breakdown. Nah ini ada diajarin di Trading Academy. Jadi Trading Academy itu bukan sekedar technical, tapi kita akan terus perbarui materinya, kita akan tambahin terus. Jadi bagaimana ngebaca pola saat ini ya, meskipun ada pattern yang bagus, contohnya kayak double bottom, kayak TLKM itu potensi membentuk double bottom bagus, tapi sebenarnya itu masih riskan. Kenapa? Karena ombak besarnya masih turun gitu. Oke, yang baru belajar harap dimaklumin aja kalau Anda agak-agak masih jet lag dengan bahasa saya, ikutin aja tiap hari ya. Jadi selain ada Trading Academy, kamu juga bisa belajar dengan gratis kok di IG Live ini. Meskipun pastinya di TA lebih terstruktur. Nah, perhatikan di sini, ini Indika Energy, instead of ngeliatin Adaro yang udah naik tinggi ya. Jadi TA tuh Trading Academy maksudku. Instead of Adaro yang udah naik tinggi, PTBA yang udah naik beberapa hari dan kena resisten dan tren besarnya dia turun, terus UNTR yang habis bagi dividen, ITMG yang belum naik, kita akan watch Indika Energy patternnya dia secara teknikal menunjukkan ada satu perbaikan ya. Jadi di sini perbaikannya gimana? Ini ada low 1, 2, 3, low-nya naik terus. Jadi dia sideways, tapi sideways-nya arahnya cenderung naik. Disclaimer di sini nggak akan naik kencang untuk indinya. Jadi kita masukin watchlist aja. Oke, mari kita lihat ADMR. Adaro dijual malah naik. Yang namanya di saham kadang-kadang saham, trading kripto, kamu mengalami hal seperti itu wajar ya. Masih bagus kamu untung gitu loh. Tapi kita bisa meminimalisir dengan analisis secara menyeluruh, baca cycle secara menyeluruh gitu loh. Kalau nggak pakai analisis, kemungkinan probability-nya akan lebih buruk lagi pastinya. Kalau pakai analisis yang benar akan lebih baik ya. Yuk kita akan lihat ADMR gimana kabarnya, masih sideways aja. Best price 12.90, just wait and see dulu sih. Nggak recommended juga untuk teman-teman yang masih pemula. Mari kita lihat Inco, gimana kabarnya Inco. Inco supportnya di 4050 kuat banget loh. 4030, 4040, 4050 kuat banget. Jadi kalau mau buy on weakness pakai angka-angka ini tuh angka yang sangat bagus sekali, di mana angka ini juga dipakai oleh Mtrade sebenarnya. Nah, sekarang kalau diperhatikan dari area kita ada review buy sampai area sekarang, ini cuannya sekitaran 4,65%-an, dan Mtrade udah jual untuk jangka pendek, kayaknya beberapa kali kita udah profit taking dan kita lagi ngehold untuk jangka menengahnya. Nah, Inco, what to expect dengan Inco ini dia masih bakalan sideways, masih bakalan turun ke 4140 sebelum akhirnya dia naik ke 4450. Intinya Inco tuh yang penting batasnya 4040 di bawah ini loh, 4040. Batasnya di sini, turun di bawah itu cut loss. TLKM kalau udah cuan 14% hold dulu atau lepas ya. Waduh, bagus banget kamu TLKM udah jatuh banget, kamu masih cuan. Tunggu technical rebound. TLKM tuh udah mulai mereda koreksinya, tunggu technical rebound kamu bisa jual. Kalau jual sekarang pas lagi turun-turunnya tuh sayang menurut aku. Kak, yang dimaksud dengan fundamental perusahaan itu yang mana sih? Kamu kayaknya perlu belajar ilmunya di sini, karena di IG Live aku baca saham aja, ilmunya ada di sini. Langsung aja ke mves.id/start buat teman-teman yang pemula banget, nol besar di saham, cocok banget di sini belajar strategi saham. Bukan belajar tentang cara buka rekening saham gimana, itu aku ada kelasnya lagi gratis, buka akun saham namanya kelas saham dari nol. Jadi invest ini belajar tentang analisis fundamental untuk investasi saham jangka panjang ya. Oke, banyak newbie iya. Terus mau bahas apa ya tadi ya? Mikir, kelupaan aku mau bahas apa? Enaknya bahas apa dong? Big Bangs pastinya aku bahas habis ini. Go to pada saya nunggu BRI sama BMRI sebentar ya. GoTo dulu dong. GoTo-nya hari ini tuh naik sekitaran 4,55% dan dia udah mulai ketahan, downtrend-nya tuh udah mulai ketahan di level 59. Tapi saya kalau boleh memilih, saya akan pilih saham yang lainnya untuk trading maupun investasi.
nggak peduli dia mau naik ataupun dia nggak naik ya, karena dia tuh masih ada resiko turun di angka 50 ya. Kalau angka-angka seperti ini masih ada resiko guyuran, dan kalau sampai angka 50, waduh itu susah banget, jualannya bisa sampai ke 1 gitu. Jadi aku objektif aja, ini bukan soal go-to-nya, tapi ini soal behavior saham yang di bawah 100. We have to be very careful here. Jadi go-to naik 4,55%, biarkan trennya membaik dulu, bukan trading recommendation untuk buy, tapi kalau go-to-nya naik, gunakan untuk mengurangi posisi. Gunakan untuk kurangin posisi. Di Mtrade apakah akan potensi untuk ada trading buy go-to? Saat ini belum, tapi jika pun ada, pasti kita akan ada notasinya tulisan very high risk, bukan untuk pemula. Saat ini belum. Oke, sekarang kita akan ke MTech, emiten yang terkait dengan teknologi digital ya, digital saat ini tren besarnya tuh masih turun. Perhatikan, meskipun MTech hari ini naik 6%, tren besarnya turun. You have to be very careful, hindarin dulu untuk sementara yang punya pakai naiknya MTech ini buat profit taking atau mana ada profit taking, mengurangi kerugian. Kita nitip sendalnya di digital di Arto, dan ini juga bukan buat pemula. Arto ya, perbankan digital ini ada potensi naik nutup gap 2530, 2540. Tapi yang pemula sebaiknya jangan dulu ya, karena kalau sampai turun di 2040 ke bawah, kita akan cut loss atau batasi risiko. Benar ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham perbankan. Nah, udah pada ngumpul semuanya di sini, aku mau bahas saham perbankan. Pada gemes kan ya, lihat saham-saham perbankan itu gimana. Perbankan besar, perbankan syariah, BNGA, BBTN, sama apa lagi ya? NISP. Oke. Aku start dulu dari BRIS perbankan syariah dulu, baru terakhir nanti aku akan bahas big banks-nya gimana. Jadi aku balik ya hari ini ya. Kalau perbankan digital, aku masih belum get itu perbankan digital. Karena perbankan digital itu cost of fund atau biaya beban bunganya itu naik tinggi. Perbankan besar aja mengalami hal itu, kecuali BCA. Makanya BCA kemarin satu-satunya yang paling bertahan gitu ya. Aku mau masuk ke BRIS dulu, aku bahas BRIS dulu. Jadi BRIS ini oleh Mtrade pada 3 Mei kemarin sebelum dia naik, Mtrade ada trading buy BRIS, sebenarnya waktu itu spekulatif buy untuk BRIS-nya. Dan hari ini BRIS-nya naik 6,08, jadi thank you untuk semua sistem teknologi digital Mtrade, filtering saham Mtrade, dan juga untuk semua tim Mtrade gitu ya. Jadi ini bukan Elon May, tapi kerja tim. Nah, perhatikan di sini BRIS-nya gimana arahnya. BRIS ini dalam jangka pendek tadi Mtrade udah profit taking buat BRIS, aku nggak ngerti deh cuannya berapa. Coba boleh dicek-cek ya. 5 hours ago 6-8% buat BRIS-nya. Oke, terus kemudian besok bakalan gimana nih BRIS-nya? Masih bisa naik dikit lagi sampai 3.000, abis itu turun atau koreksi. Jadi kesimpulannya besok itu udah bukan buat waktunya buy, dan ini waktunya untuk profit taking aja gitu ya. So, ada di sini yang punya BRIS, boleh ditulis saya punya BRIS, saya punya BRIS, saya punya BRIS. Ada yang punya di situ dan posisinya cuan atau rugi, BRIS cuan atau BRIS rugi. Tulis di chat room. Aku pengen tahu kalian posisinya gimana. Most likely kalau kalian punya BRIS, ini posisinya cuan, dan yang rugi itu berarti kalian beli di pucuk di sini dan ruginya pun sedikit doang. Mungkin kalian nanya, aku cuan BRIS enaknya diapain ya? Ini tuh naik tinggi, valuasinya tinggi banget loh. Padahal The Fed belum mau nurunin suku bunga loh. Jangan-jangan nanti BRIS-nya turun lagi gimana dong? Kalau kalian punya ruginya gede, berarti kalian masuknya di 2021. Ya kan, kebanyakan BRIS-nya cuan kan? Nah, aku nggak tahu kalian cuannya berapa persen ya. Ini ada BRIS yang rugi 3%. Dia yang BRIS punya 1.500-an. Oke, aku kasih guidance dulu ya. Market itu bisa turun sampai berapa dalam. BRIS ini kalau misalkan nanti sampai turun lagi, kita kan ngukur resikonya dulu dong, jangan ngukur cuan-cuannya terus ya. Nah, jadi orang pinter, trader profesional itu ngukurnya resikonya dulu, bukan yang diukur naiknya terus, realistis. Meskipun nggak enak ya. Nah, kita lihat nih, BRIS itu dia bisa turun atau bisa koreksi. Aku pakai monthly chart. Monthly chart tuh artinya
grafik bulanan, di mana analisis ini mungkin terjadi di bulan Mei atau bulan Juni. Nah, dengan potensi posisi naiknya BRI seperti ini, aku bersihin chartnya, aku ulang ya, dengan posisi BRI seperti ini dan level harga sekarang, perhatikan 2870 ini adalah level tertinggi pada tahun 2021 secara body candle. Kalau secara ekor candle itu tertingginya di 3890. Jadi aku boleh simpulkan sebenarnya level harga BRI, perhatikan saat ini aku matiin chatroomnya dulu biar kalian fokus, Aku mau kasih tahu harga BRI saat ini 2880, 2890 di level tertingginya bulan Mei ini merupakan all time high secara body candle pada 2021. Sehingga di sini tuh banyak nyangkutersnya. Kalau mau breakout dari 2900 ini agak berat. Ya, jadi ada baiknya kalau kalian udah punya cuan BRIS, bolehlah profit taking sebagian dulu. Kalau mau nyimpen ya serelanya. Serelanya gimana ngitungnya? Jika kita antisipasi ada koreksi atau turun dari harga saat ini sampai ke level 2350 turun 15% atau ke Fibonacci 50% ini diajarin di Trading Academy turun 20% dari angka sekarang. Bahkan jika sampai ke 2030 belum tentu terjadi sih, tapi bisa terjadi di 2 atau 3 bulan ke depan karena ini pakai monthly chart. Kamu siap enggak? Kalau kamu nggak siap, maka kamu profit taking dulu sebagian dan sisain sebagian yang kamu merasa siap untuk dia dibawa turun sampai ke level 2190 atau level 2030. Kesimpulannya, jika kamu punya modal di bawah 2000, maka kamu lebih tenang ngeholdnya. Karena kalau kena fluktuasi di sini ya kamu masih cuan. Meskipun pasti ada sedikit rasa penyesalan udah untung banyak jadi BEP. Tapi kalau misalkan kita sudah mengantisipasi resikonya sampai di level 2030, 2200, 2350, ternyata BRIS-nya nggak turun tapi malah naik, menyesal nggak kira-kira? Harusnya nggak menyesal. Kenapa? Karena kamu nggak rugi apa-apa. Tapi banyak orang trader pemula atau investor pemula mereka menyesal karena tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal. Satu mindset yang ingin saya bagikan adalah trading investasi itu jangan diperes-peres terus harus cuan yang gimana. Jadi mesti nyantai, jangan maksa ya. Jadi kita mesti ngeflow ngikutin tren market itu gimana. Sampai di sini aku jelasin tentang BRIS, kalian paham nggak? BBNI aku belum bahas. Kalau abis ini aku baru mau bahas untuk Big Banks dan juga BNGA. Jadi sengaja aku taruh di belakang. Ganang Desa Putra bilang cuan secukupnya, bersyukur. Terus ada yang bilang kapan kayanya? Ya kerja. Makanya jangan mendewakan passive income terus gitu. Jadi mesti active income-nya juga dikencangin juga. Supaya apa? Supaya investasinya objektif. Oke, sekarang aku akan bahas BNGA sebelum aku bahas for big banks gimana. Yuk kita lihat BNGA ya. Secara valuasi BNGA itu baru ada turun sedikit dan masih mahal valuasinya. Ya, valuation BNGA itu masih mahal. Saat ini dia tuh ketahan support kuatnya banget ya. Aku mau bersihin beberapa garisnya BNGA supaya kalian yang masih pemula yang join IG live aku malam hari ini tuh nggak pusing, nggak bingung. Nah, garis biru ini adalah garis sakti, garis sakral banget, dimana garis biru ini tuh nahan dari bulan Agustus 2023 dia mau naik nggak jadi. Terus Agustus tuh ada 1, 2, terus 3 kali di Oktober 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akhirnya setelah 9 kali diuji, angka 1800 ini dijebol ke atas. Dan dia jadi uptrend. Terus kemudian di sini balik. Nah, kesimpulannya sebenarnya ini terjadi satu retracement besar di BNGA. Angka 1800 sampai 1770 ini merupakan area yang kita bisa watch. Ini ada double support di BNGA yaitu di MA 200 dan ada garis biru ini. Kemungkinan besar BNGA itu bakalan ketahan sekitaran level 1770 dan level 1800-an ini. Nah, jadi boleh nggak sih di watch di sini? Buat trading jangka pendek sih boleh sih. Cuman kalian mesti harus siap ya dengan pembatasan resiko. Kalau nggak siap trading jangan. Kenapa? Karena ini tren besarnya agak-agak melambat, sudah slow down. Jadi kesimpulannya BNGA itu naik sebentar, kemungkinan sampai 1985 itu tertinggi, dia bisa turun lagi. Dan naiknya nggak smooth begini. Ini akan zigzag dulu pelan-pelan sampai 1990 dan kemudian turun lagi. Aku gambarnya aku perbaikin aja, mungkin kayak gini.
sampai 2000, nah dia bisa turun lagi gitu. Gimana Miss kalau BNGA-nya di harga 2000, punya BNGA harga 2000, barusan aku bilang BNGA resistennya 2000, kalau kamu trading BNGA bisa kurangin posisi di area itu. Kalau misalkan punya di harga atas, nyangkut dan mau buat investasi jangka panjang, bisa nggak sih? BNGA menurut aku cukup menarik, tapi aku lebih senang tradingin BNGA sebenarnya untuk investing. Aku ada invest BNGA, tapi barangku modal murah banget gitu loh. Kenapa? Sekarang aku lebih prefer trading BNGA daripada investing, valuasinya masih mahal. Sekarang kita akan lihat NISP gimana sebelum aku ke 4 big banks. Nah, yang menarik, NISP ini punya pattern yang mirip banget sama BNGA. Bedanya apa? Ya, ini kena ada resisten di dia tuh 1310 nih dulunya support kuat ya, harusnya nahan, terus jebol di bawah. Ini ketahan di sini. Aku turunin dikit NISP, ini di angka saat ini dia kena support kuat banget MA 100-nya, sama kayak BNGA, ini buat pantulan jangka pendek aja, kemungkinan besar dia akan sideways begini. Ya, di 1315 gitu. Jadi yang punya barang atas akan dikasih kesempatan pantulan sampai 1315 untuk mengurangi posisi. Kalau gak dikurangi posisi buat long term gimana? Fundamentalnya sih cukup bagus, tapi sekali lagi valuasinya udah tinggi. Jadi jangan nyerok saat ini buat long term investing. Oke? Terus kita mau move ke big banks. Big banks gimana kabarnya big banks? Rupiah menguat. Oke, kita review dulu dari BBNI ya. Aku mau reviewnya dari BBNI dulu nih. Nah, BBNI ini yang paling laggard dari 4 belum kebalik. Yang paling laggard dari ini Joshua 88 Serok Big Banks. Sabar. Yang paling laggard dari 4 Big Banks sebenarnya ya. Nah, perhatikan di sini, ini breakdownnya, volume transaksinya cukup besar, dan ini 2 hari merah. Di sini volumenya agak kecil. Aku mengantisipasi BBNI. BBNI ini udah kena support kuat banget. Tapi kayaknya ya, kalau kita minta diskon sampai 4.400 bisa jadi loh dikasih, tapi bukan dalam waktu dekat ini gitu ya, bukan besok sih, bisa jadi dikasih di sini. Besok mantul dulu ini ya, ada kemungkinan bisa dikasih di sini. Oke. Disclaimer ya, oke, untuk BBNI. Nah, terus kemudian kita akan lihat BMRI ya. Tapi kalau kalian nyangkut di BBNI nggak apa-apa, just hold aja lah. Pasti balik nggak? Kemungkinan besar bisa balik kok. Nah, ini BMRI ini perhatikan buangannya tuh tanggal 2 Mei itu gede banget. Belum aman BMRI ini. Mau buy on weakness buat trading gimana? Nanti aku kasih pilihannya yang lebih menarik ya. Karena ini tuh borongan atau belinya tuh masih dikit banget loh. Dia masih bisa turun. Kalau expect diskon 6.000, kita nawar-nawar di 6.000 masih ada kemungkinan dikasih. Disclaimer juga ya, aku bilang ada kemungkinan. Karena apa? Karena dia buangannya tuh baru sekali ini, buangan gede. Nah, beda kondisinya dengan BBRI. Nah, perhatikan di sini BBRI itu beda banget seperti yang aku bilang tadi, BMRI sama BBNI. BBRI itu buangannya tuh udah sekitar hampir 30% dari level puncaknya. Jadi kalau kita hitung dari 13 Maret waktu itu tertingginya, itu udah turun 27%-an ya, sampai hari ini 25 atau sampai 27%-an. Dan ini kelihatan di sini, ini buangannya tuh sudah mulai mereda. Bukannya 2 Mei ini sama ya, buangannya cukup gede dan hari ini masih net sell. Masih. Cuman udah cukup reda. Aku beli dikit, misalkan mau nyendok, jangan nyerok. Nyendok nawar lagi di mana ya? Di 4.380 bisa dikasih ya, masih ada kemungkinan nggak sih dikasih? Masih ada. Tapi daripada kamu nyerok BBNI, BMRI, nyerok BBNI masih lebih masuk akal. Nah, sekarang aku mau kasih lihat yang paling sakti itu BCA, dan aku mau kasih tahu kenapa BCA ini paling sakti. Oke, sekarang kita bandingkan BBNI. Mungkin ini aku udah bahas beberapa kali buat kalian yang member M-Trade dan M-Fast ya, alumni M-Fast, mungkin jangan bosan ya. Ini tuh MA 200 dijebolin sama BBNI ke bawah. Ini MA 200 BMRI masih bertahan di sini. Sempat dijebolin juga kemarin di tanggal 2 Mei, tapi naik lagi masih bertahan di sini ya. Aku lihat sih masih bisa koreksi BMRI-nya. Terus BBRI apalagi ini udah jebol kemana-mana MA 200-nya. BBCA ini nggak mau turun, susah banget turunnya. Dia boro-boro MA 200. Dia di atas MA 100 dan di atas MA 20-nya dia. Jadi BBCA kalau ditanya secara tren ini yang paling gagah sih sebenarnya, dia yang paling mau turun. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata di 3 big banks lainnya, BMRI, BBRI, dan BBNI ini tuh ada kenaikan cost of fund.
Ini yang membuat kemarin juga BMRI itu ada buangan lumayan dalam, selain juga karena dia udah naik yang paling tinggi daripada 3 lainnya. BMRI itu udah naik hampir 300%. BCA, BBRI, dan BBNI naiknya nggak sampai segitu gitu. Nah tapi ternyata 3 yang lainnya, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan BNI itu ada kenaikan cost of fund. Buat cost of fund itu pasti biaya, bahasa gampangnya tuh buat bunga gitu loh. Jadi bunganya tuh bersaing kan, mereka harus bayarin dong bunganya kalian nabung di bank itu gitu loh. Nah itu yang berdampak pada turunnya net interest margin atau NIM-nya dari 3 big banks itu, BMRI, BBRI, dan BBNI. Dan itu tidak terjadi pada BBCA. Kesimpulannya BBCA tuh yang paling jual mahal. Aku nggak tahu kenapa kamu dikasih bunga kecil masih aja mau di BBCA. Ada sesuatu yang membedakan antara BBCA dengan yang lain. Aku bukan ngepom-pom BCA ya, tapi aku juga heran banget gitu loh. Bunganya tuh kecil tapi orang tuh masih mau di situ. Oke ya, BBCA boleh beli nggak terusan? Boleh nyendok di angka berapa? Aku sih nggak sih, meskipun kondisinya kayak gitu. Nyendoknya udah nggak pakai angka lagi, pakai DCA, dollar cost averaging, itu dengan cara beli secara konsisten atau sustainable. Ada ilmunya di buku nabung saham, tapi kalau kamu udah ada Investstart, kamu udah nggak usah beli ini lagi, karena ilmu tuh aku update lebih detail secara digital. Kalau di buku tuh aku gemes, ilmuku update, sahamnya berubah, aku nggak bisa ngubah bukunya langsung. Oke ya. Jadi BCA itu bukan untuk disendok dengan harga, tapi disendok dengan konsistensi, dollar cost averaging. Fukme Veronica, dari 4 itu kalau lemah rengginang untuk jangka panjang beli mana? Semua bisa sih, cuman BRI saat ini bisa lebih diserok dengan strategi lump sum. Tapi kalau BCA itu mesti dollar cost averaging, nggak boleh borong-borong aja di atas. Karena however, walaupun dia tuh fundamentalnya bagus dan dia itu paling bertahan saat ini, aku tetap melihat banget valuasi buat long term investment, dan valuasinya masih tinggi ya. Oke, sekarang saldo di bawah 10 juta gak ada bunga, admin bulanan mencekik. Kamu tau gak sih kalau buat anakku ya, bukan buat aku pastinya. Anakku kan nabungnya ya kan masih level anak-anak gitu ya, dikit-dikit gitu ya. Aku ada, ini bukan iklan bank loh, aku bener-bener netral, gak dibayar siapapun. Aku ada ini, anakku aku taruhin di bank digital gitu, di bank Neo. Nabung duit, dia duit anak-anak lah, bunganya bisa 5% gitu. Ya tapi anyway, itu kalau di saham ya aku nggak mau beli saham perbankan yang bunganya segede itu. Buat bunga banknya oke, tapi kalau sahamnya aku nggak mau, karena pasti cost of fund-nya atau biayanya tinggi. Aku senang banget sebenarnya malam hari ini. Kamu udah untung berapa dari trading spill Porto biar bisa dipercaya? Kalau kamu udah ngikut aku lama, kamu udah pernah ngeliat Porto aku, dan aku merasa nggak perlu pamer-pamer Porto terus biar bisa dipercaya. Lebih baik orang percaya aku dengan melihat hasil dari portfolio kalian sendirilah ya. Kalau kamu nggak percaya aku juga nggak perlu follow aku, nggak perlu ikut aku sih. Karena yang aku bagikan di sini ya hasil dari aku belajar. Aku pernah spill portfolio tapi nggak usah lah pamer-pamer kayak gitu, nggak bagus. Sombong banget nih, humble bragging jadinya. Aduh, oke deh, thank you buat semuanya yang udah nonton IG Live malam hari ini. Aku seneng banget yang nonton banyak. Tapi ya kita istirahat aja ya. Kita lihat market besok gimana, dan belajar di saham itu nggak bisa cuman sehari doang. Tapi ikutin siklusnya terus menerus. Ada Investstart buat teman-teman yang mau belajar saham untuk pemula. Semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit.